Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore anak-anak ibu. Hari ini kita berada di Rumah Gadang Sumatera Barat. Ya, seperti anak-anak ibu lihat, ini Rumah Gadang Sumatera Barat. Yang kekhasan Rumah Gadang Sumatera Barat memiliki gonjong yang seperti tanduk kebau. Juga Rumah Gadang Sumatera Barat juga dilengkapi oleh bangunan rangkiang yang pada zaman dahulunya itu berfungsi sebagai tempat penyimpan makanan. Nah, setiap rangkiang pada zaman dahulu juga memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Nah, seperti yang ibu lihat, rangkiang bentuknya hampir mirip dengan rumah gadang, cuma ukurannya lebih kecil. Dia juga punya gonjong dan rangkiang itu antara satu rangkiang dengan rangkiang yang lain juga berbeda. Itu dibedakan atas jumlah tonggaknya, tonggak penumpang. Dan itulah kelebihan bangunan khas Minangkabau. Dia di bawah tonggaknya itu dilandasi oleh batu. Jadi sehingga ketika gempa itu tahan gempa. Seperti anak ibu lihat, ya, tidak bangunan rangkiang tidak memakai paku, dia pakai pasak seperti anak ibu lihat, yang dia memiliki sudut 90 derajat. Nah, ini bangunan rumah gadang. Namun sebelumnya kita lihat rangkiang sebelah sini lagi. Nah, dan anak ibu lihat besar rangkiang satu dengan yang lain juga berbeda. Ini ada rangkiang si tinjau laut, si jalawi, si tenggang lapa, dan ada dua rangkiang tadi, si bayau-bayau dan rangkiang tonggak sembilan. Nah, anak ibu, kita masuk ke rumah gadang lagi. Seperti anak ibu lihat, rumah gadang memiliki dinding yang penuh dengan ukiran. Rumah gadang itu dindingnya tidak datar ya, dia ada miring. Itu untuk fungsinya sebagai menahan apabila terjadi gempa. Nah, anak ibu lihat pasak-pasaknya, ya, pasak-pasaknya itu yang dikatakan tadi, yang paling mirip dengan rangkiang tadi. Bangunan tekstur bangunan rumah gadang juga tidak memakai paku, cuma penghubung antara satu bagian dengan yang lain itu menggunakan pasak. Kita masuk ke dalam bagian rumah gadang ya. Nah, ibu lihat, dalam rumah gadang kita disuguhi langsung dua patung yang memakai pakaian adat Minangkabau ya, pakaian pengantin pria dan wanita. Ini ciri khas pakaian adat Minangkabau. Yang perempuannya pakai suntiang itu yang ada di kepalanya, dan pakaian adat prianya biasanya itu dilengkapi dengan keris ya. Nah, anak ibu, ini rumah gadang ini, izin ibu, ini rumah gadang dari kelarasan Koto dan Piliang. Oh, jadi dia agak bertingkat ya ibu? Ya, dia mempunyai anjungan kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Itu fungsinya sebagai apa ibu kalau boleh tahu? Ya, anjungan kiri dan kanan itu berbeda. Kalau kita menghadap ke dalam, sebelah kanan itu sebagai kamar anak gadis. Semua anak gadis nanti kamar gadang kumpulnya di situ. Sebelah kiri itu digunakan sebagai duduknya para datuk. Karena dalam rumah gadang Kota Pinang sistem pemerintahan otokrasi. Jadi misalnya ada musyawarah mufakat, datuk duduk di atas, kemenakan duduk di bawah. Oh, gitu. Maka pepatah adatnya berbunyi bajanjang naik, batanggu turun. Lebih demokratis, dia otokrasi. Oh, jadi ada lagi jenis rumah gadang yang lantainya datar itu. Itu tuh dari kelarasan Bodi Caniago. Jadi dia lebih demokrasi. Kalau misalnya ada musyawarah mufakat, datuk dengan kemenakan duduk di lantai yang sama, pepatah adatnya berbunyi duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Sama tinggi ya ibu. Ya. Terima kasih ibu. Iya. Baik, anak-anak ibu dapat lihat, ini bagian dari rumah gadang kita penghubungnya tidak pakai paku, karena ini pakai pasak ya ibu ya. Iya, pakai sistem pasak. Sistem pasak. Nah, jadi seperti yang dikatakan ibu tadi, supaya karena rumah gadang ini tahan atas gempa, karena daerah Sumatera Barat itu sangat rawan dengan gempa.
Nah, ibu, dalam rumah gadang itu ada bilik-bilik. Nah, bilik-bilik ini diperuntukkan bagi kaum wanita, karena Sumatera Barat itu memakai sistem matrilineal, itu garis keturunan ibu. Jadi setiap wanita itu ada kamarnya, dan perempuan yang baru menikah dia akan memakai kamar yang paling ujung, nanti akan berganti. Dan nanti yang sudah merasa matang, dia akan keluar dari rumah gadang, akan membuat rumahnya sendiri. Nah, ini yang dikatakan oleh ibu tadi, rumah gadang kita ada anjungannya. Nah, ibu dampak lihat itu beberapa alat musik tradisional Minangkabau. Nah, di sini nampak beberapanya langsung. Ini seperti bansi, pupuk serunai, saluang, itu ada talempong, rebana. Nah, ini seperti ini gambaran bilik-bilik yang ada di dalam rumah gadang. Dan setiap bilik itu mempunyai ruang tamu tersendiri untuk tamu yang datang berkunjung yang tinggal di rumah gadang. Jadi penghuni rumah gadang itu terdiri atas beberapa keluarga. Nah, itu nampak anak ibu lihat. Kalau dari geometrinya itu banyak yang bangun yang seperti segitiga, ya, persegi panjang, sudut, ya, sistem pasang. Nah, ini anak ibu dapat lihat ini pakaian Bundo Kanduang dan pakaian Datuk. Oke. Ini beberapa dokumentasi yang ada yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau. Nah, ini seperti keterangan tadi, ini tempatnya mama, ya, melakukan musyawarah dan kemenakannya di bawah itu pada anjungan ini. Ini beberapa datuk yang pernah memerintah, beberapa gambar foto dari datuknya yang ada pada zaman dahulu. Oke. Dan dari sini nampak rangkaian yang kita lihat dari bawah tadi, anak ibu, ini bagian rangkaiannya. Oke, ini tampak dari sebelah kiri seperti ini. Nah, itu dikatakan tadi lantai rumah gadang ini tidak datar, dia ada anjungan sebelah kiri dan kanan. Oke. Nah, ibu lihat bangunan rumah gadang kita ini ada ukiran-ukiran. Nah, ini ukiran apa namanya, untuk macam-macam ukiran yang menambah keindahan dari rumah gadang. Demikian anak ibu liputan kita terkait rumah gadang yang ada di salah satu rumah gadang yang ada di Minangkabau. Terima kasih.